hari ini. Iya, kita bakal lihat. Nggak, aman. Aman ya? Aman. Aman ya, lewat ya. Batas Wajar ya. was-was kita sudah lewat. Aman, Lewat, berarti. Aman, sudah lewat, aman, sudah lewat. aman. Box akan menuju ke arah El Azhar, tidak ada gangguan sama sekali dan akan kita lihat kembali San Martin, Airwolf lagi, Aura dan juga tim Secret. Iya, kita bakal lihat ini juga dari permainan semua tim. Tampaknya sudah kembali normal. Ini tidak ada tiba-tiba kaget, lah kenapa ini? Tapi yang kasihan tuh kayak ASTP, kan mereka emang looting di bawah tuh Losigos. Tadi nyampe, sekarang nggak nyampe. Ya mau nggak mau mereka butuh effort. Mungkin mereka bisa transit di Chumcher dulu dan circle sudah mulai kelihatan tadi menuju ke bagian bawah dari Miramar ke arah selatan berarti. Oke, tapi kali ini nggak langsung blue zone. Yes, tidak langsung blue zone karena sudah diperbaiki tadi settingan lobbynya. 3 menit mereka akan melakukan looting sebelum dipaksa pindah karena blue zone juga akan bergerak dalam kurang lebih 3 menit lagi lah. Yes, sudah bakal lihat juga kan dari tim TSJ dengan 2 back to back Secret? ada di atas tuh, Oh, di atas. Mereka ambil yang kiri atas berarti ya. Nggak Iya. early fight kayak tadi lagi. Nggak early fight. Wih, BTR perang sama siapa? Knock 1, Nice! knock 2, Rush! Knock 3, rotasi! Ya. Oke, dari Secret yang lebih memilih untuk mengambil high ground daerah San Martin. Tapi bukan high ground pemisah antara San Martin dan juga Pekado. Mereka lebih condong ke arah kiri dari San Martinnya. Iya. Tanpa area yang sekiranya enak juga dan tebakan untuk masuk circle selanjutnya. BTR tanpa berlama-lama bakal langsung mengeker ke Rankit. Gak sadar, belum lihat. Sudah mulai dipantau nih. Ini udah jadi mangsa empuknya BTR ya. Zuxi dan Ryzen sudah tidak sabar lagi untuk memangsa 2 player dari tim Puyat yang sudah terpantau dengan sangat jelas dan masih tertutup angle shootnya. Udah tanda ini. Oh, orang. Ya, udah ditandain. Soalnya tadi ada 2 player yang bergerak ke arah rumah bata dan itu dipantau sama 2 player ini. Orang yang masuk ke rumah, itu udah makanannya BTR tuh. Ini dia. Ini dia. Ora fight, ora smile. Beda. SMG juga ya? SMG juga. Tapi ternyata tidak smile untuk di Miramar kali ini. Cemberut dulu mereka kali ini. Cemberut dulu. Karena mereka kedepaknya lumayan. Dari top 4 tiba-tiba sekarang mereka berada di halaman kedua. Terus itu penganut Ora Fight, Ora Smile. Dua-duanya di peringkat yang sama, 89. Yes, silih berganti. Bertukar posisi tapi lebih merugikan ke arah tim SMG untuk saat ini ya. Ya, di 9. Yap. Dan ya inilah momen dimana kita bakal melihat sih. Karena ini kan bisa dibilang game ke-8. Babak kedua. Babak kedua. Dari total match kita. Jadi ya ini bakal kelihatan sih tim-tim mana yang stabil, mana yang enggak. Wah, udah ada yang open fire dan berhasil mendapatkan run kit. 1 player berhasil di pick off dari pantauan yang sangat baik untuk player-player dari Red Alliance. Langsung dapetin 1 korban, kita bakal dari BTR lainnya langsung digunting 2 sisi ya. Betul. Digunting 2 sisi, mau nge-backup nggak bakal bisa karena semua sisi sudah mulai dijaga oleh tim Red Alliance. Zuxi bahkan melihat 1 player yang sedang menyeberang, tapi kali ini kita bakal lihat Airwolf yang bakal berperang mengusir mundur 1 takedown untuk Secret Jin yang sudah back to back untuk WWCD untuk hari ini. Lempar granat ingin mendapatkan confirm kill dan player lain dari Secret Jin juga akan menghindari komponen yang sudah dikuasai oleh tim Airwolf. Iya, Cosmos bakal di spray down kali ini, kita bakal lihat dari tim Indo keduanya cukup menggalak kali ini untuk tim Aero dan juga tim BTR ya. BTR mendapatkan 2 player ASTP dan juga untuk tim Aero dapetin 1 korban dari tim TSJ. Betul. Guntingannya berhasil. Bro, Lindes sebelum di Lindes sudah dikonfirm oleh Ryzen. Dan kita bakal lihat kali ini dari tim BTR 2 poin dikumpulkan di awal-awal sekaligus memperebutkan compound yang cukup enak kali ini ya. Oke, gasnya bakal diturunkan terlebih dahulu, dioper ke player yang lainnya. Jangan sampai nggak bawa gas ya, karena di turnamen gas itu penting banget. Ketika rotasi nggak dapat mobil, lo punya bahan bakar untuk ngisi bensin lagi jadinya. Betul, karena kalau nggak ada gas, nggak bisa gaspol. Nggak bisa gaspol. Harus ada gas supaya rotasi lo tetap aman tanpa memikirkan bensin yang sudah mulai berkurang. Oke, dari V Gaming yang bertahan di posisi mereka saat ini lebih memilih area open field dan penuh dengan gundukan dibandingkan mereka mengamankan sebuah compound. Iya, kita bakal kayak ini juga di zona pun pental ke arah kiri. Nggak ngedonat kali ini ya, nggak ngedonat, ini lumayan ngebanting ke kiri, di mana di sisi kanan bakal numpuk banget. Daerah Aura, YG ke kanan terus tuh, itu bakal numpuk gila-gilaan, termasuk Aero. Selatan kosong. Lihat Geek kalau masuk tuh kosong, melompong, semua bisa muter-muter ke arah Chumcher. Kalau gue jadi Geek fam ya, gue bakal ambil bukit atasnya Chumcher. Iya, gue bakal ambil bukit atasnya. Mumpung kosong. Karena rebutannya sama RRQ, gue yakin RRQ juga punya pemikiran yang agak sama mungkin. Untuk mengambil bagian atas dari bukit Chumcher. Karena itu bukit enak banget, bisa ngontrol area di arah Chumcher, bisa ngelihat ke arah gereja juga walaupun jaraknya agak sedikit jauh, setidaknya lu bisa ngelihat renderan mobil ataupun hal-hal lain yang ada di arah Chumcher. Betul, dan pas banget juga kali ini dari tim EG ya, mereka menahan gempuran lawannya.
dari tim BTR. Kita bakal scan diudek juga. dong, Dicari 2 lagi. Kata STP, tolong. Cukup BTR, cukup. Alien mengamuk, my friend. Regroup, tim, regroup, B point. Tapi kita bakal melihat fight yang komit antara Airwolf dan juga Box Gaming. Mereka sudah saling bertatap-tatapan, setup dari masing-masing tim juga sudah mulai dilakukan. F1 berada di barisan depan dan mereka ternyata mengamankan 1 supply box. Iya, betul banget. Di early game mengambil airdrop itu lumayan mengerikan juga ya. Tapi ya, kayaknya dari tim Box berhasil mendapatkan 1 airdrop. Aero tadi juga mengincar kotaknya sama, akhirnya harus back off dan mungkin pindah posisi ya. Oh, itu sniper ngeri sih. Itu ngeri banget bunyi snipernya tadi. Tapi di luar hal-hal yang terjadi di in-game, gue ingin mengingatkan kalian lagi untuk mendukung 2 player mobile of the year, perwakilan dari Asia Tenggara dan juga perwakilan dari Indonesia, ada Zuxi Luxi. Langsung di vote sekarang juga karena ada hadiah-hadiah menarik yang nantinya bakal langsung masuk ke mailbox in-game kalian kalau viewer milestone-nya juga sudah berhasil tercapai. Yes. Gitu. Yuk kita ajak rame-rame juga teman-teman nonton di official live streaming kita di Facebook Gaming. Kita ramaikan juga, kita satukan komunitas Indonesia dalam mendukung tim-tim dari Indonesia. Oke, akhirnya asetnya kelihatan menghilang ya. Kita akhirnya bisa fokus lagi menuju ke arah ke gamenya. Karena Bigetron juga sadis banget ini, memangsa tim Puyat dengan sangat komit. Dicari loh, mereka udah dapat 2 tapi nggak pengen 2. Mereka pengen 4, mereka pengen ngeratain 1 tim. Bahkan dari tim Puyat, mereka mundur tanpa vehicle. Itu mereka mundur ke tempat antah berantah, tengah-tengah lapangan gitu, nggak ada bangunan, nggak ada tempat looting, nggak ada tempat untuk rotasi. Demi menghindari BTR dulu, karena back lagi BTR dengan 4 anggota mereka, permainan agresif juga berhasil nge-push tim ASTP untuk mundur, dan ASTP, ya pasti mereka ada keraguan lah dengan 2 anggota doang untuk fight. Betul, mereka lebih milih untuk mengamankan placement terlebih dahulu seperti yang dilakukan Secret Malaysia tadi. Pulangkan ke lobby, mereka bermain dengan menurunkan tempo, bahkan sukses, karena mereka bisa masuk di top 3 di akhir. Betul, dan baik lagi kita bakal lihat kain dari tim Icon dan juga PW88 akan kedatangan tamu-tamu lagi dari area-area sekitar mereka. Ini lumayan center nih, cuma Cera kan? Yes, daerah Cumcer. Ini bakal banyak banget tim yang ngisi-ngisi area ini. Mengingat daerah Cumcer menjadi cukup center kali ini. Dan akan menjadi pusat pertempuran seperti Miramar pertama. Harusnya iya sih, karena dari bentuk circle-nya tidak jauh beda kalau kita bandingkan dengan Miramar yang pertama tadi. Mirip-mirip. Mirip-mirip. Ini yang jadi penentuan, karena circle ketiga untuk ukuran map 8x8 itu bantingan diameternya drastis Kecil, banget. Iya. Ini bakal menentukan sih di mana pertempuran kurang lebih ya. Akhirnya bakal di mana? Mana-mana di mana survei membuktikan Cumcer lagi dan RRQ sudah mendapatkan high ground dari Cumcer. Tempat yang sama. Tempat yang sama yang mereka hinggapi tadi. Tapi Betul. kali ini mereka lebih safe karena saat ini mereka mendapatkan tengah circle yang ketiga. Iya betul banget. Kita bakal lihat ini juga dari tim-tim lain langsung menerobos ke arah Cumacera. Seperti game lalu, persis sama loh ini Mas. Ya, ini Cuma persis. lebih ke bawah dikit nggak sih? Kalau menurut gue malah yang ini, iya benar agak ke bawah dikit. Tapi posisi circle ketiganya hampir sama. Iya hampir sama. Cuma Hampir sama. kalau tadi kan mentalnya ke atas kan. Betul. Dan terus ke atas. Makanya sebenarnya circle di PUBG Mobile itu ada patternnya. Kalau kalian bisa hafalin tapi, karena jumlah patternnya itu banyak banget. Betul. Ratusan bahkan ribuan kali supaya kalian nggak bisa ngeprediksi juga. Prediksinya mungkin bisa, cuma tidak terlalu tepat lah. Kayak daripada lu belajar ngafalin kayak Iya. ratusan ribu pola, mending lu belajar aja buat nguasain semua polanya. Mending belajar nembak juga sih. Iya. Jadi mau polanya kayak gimana ya udah kita siap-siap aja untuk melakukan fight kayak yang mungkin bakal dilakukan sama Aura. Kali ini Jaden yang sudah membuka jalan untuk tim Aura. 2 player mereka terjebak di daerah belakang, ada Keishi dan juga Jaden. Sementara 2 player lainnya sudah bermain di pinggir circle yang ketiga. Ini di arah utara dari circle yang ketiga. Ya, ini arah utara. Kita bakal dari Ups, tim dapet. BTR dapetin 1 korban tambahan dari tim ASTP, menyisakan 1 player terakhir tim All Star, tim Puyat. Diudek dan dapat spray 2 player dan hampir mendapatkan Jaden. Tembakan balasan dari tim berhasil mendapatkan Jaden, jumper maksud gua. Jumper kali ini. Ada ya. tembakan balasan juga tadi dari Yudu untuk mengusir mundur Aura supaya mereka tidak komit dalam melakukan spray down dan menyelamatkan jumper dari peluru-peluru panas 2 player Aura. Ya, sekarang dari tim Aura tampaknya juga masih coba fight di daerah perbukitan dan tim YG masih bertahan juga di bangunan gereja ya. Yap. Masih coba fight dengan area sekitar mereka dan tim VG pun masih bertahan di bawah mereka. Tepat di lower groundnya, tim YG nggak boleh sampai memberikan VG kesempatan naik ke atas circle. Jangan sampai mereka setup untuk ngambil di bagian lower ground ya. Karena sekali pemain-pemain dari siapa 16 YG. Dari YG udah naik itu bakal susah lagi buat di counter sama tim YG. Kecuali mereka nahan posisi, jangan bikin step supaya bisa ngasih HBD ke arah VG-nya. Betul, tapi baik lagi sih, kayaknya dari tim VGM juga perlu berhati-hati. Kalau mereka sampai terlalu terbuka menuju ke arah low ground, itu bisa jadi korban tambahan dan tampaknya Keishi menemukan seorang ice shoot, ditambak dan ditumbuhkan juga kali ini sementara waktu. Kita bakal lihat dari tim TS coba untuk nge-revive
iShots yang knock, tapi tampaknya akan sedikit sulit ya untuk revive. Kayaknya bakal bleeding out deh. Bakal bleeding out. Gak akan sempat untuk disentuh. Backupnya malah membuat Rex dalam posisi yang berbahaya. Terkunci. Sudah terlihat jelas oleh pemain-pemain Aura. Bahkan kali ini di sisi yang lain Geekfam juga sedang melakukan perang. Xavier yang Fight Rasmail. Kali ini mereka bakal membuat senyuman indah itu ada kembali. Ini balas dendamnya Aura kah? Oh iya, dari sebelumnya ya. Iya. Betul. Akan ada balasan-balasan sepertinya. Dan Matoy pun terjebak. Akan di-spray langsung oleh Casey, diusir mundur, dipaksa dan udah ditungguin sama dua player Aura yang lainnya berada di sisi yang lain juga. Di compoundnya ditungguin Yuhai Boy, Tumbang juga menyisakan dua pemain TS bertahan. Datang juga Matoy akan diberikan covering fire oleh anggota Aura lainnya. Kita bakal dari tim Aura tampaknya sangat menguasai arah pertandingan kali ini ya. Yes, dan Sunny dari Geekfam juga sudah tidak bisa bergerak kemana-mana lagi. Xavier bakal ditahan oleh Geekfam kali ini. Demrut ingin mendapatkan confirm kill-nya menuju ke arah pin yang sudah dia knock dan sudah hilang saat ini dari Iya, in-game. tampaknya Aura Fight, Aura Smile kali ini. Oh ini juga, Aura Fight, Aura Smile. Fight tetap Demrut. Yo, ini bakal langsung smile-smile aja karena udah mulai melakukan fight dan tertangkap sudah itu di tengah-tengah aspal bro. Open field bro, bagimu kecilian co, Raiso nggak sembunyi weh. Wah ini lagi Steve mendapatkan bokong dari Matoy. Free shoot, free point untuk Aura, 3 kill untuk Aura Fire di Mates Miramar yang kedua. Gila, kita baru ngomongin Miramar agak pasif, ternyata pasif itu cuma saat doang. Tinggal 13 tim yang bertahan kali ini dan cukup banyak tim yang mulai berjatuhan termasuk tim Secret kali ini. Betul. Pulang ke arah lobby dan mendapatkan Aura 3 poin di awal permainan, tapi harus kehilangan satu player mereka. Yap, nggak apa-apa. 1 tuker 3. Tinggal placementnya aja nih. Tinggal placementnya aja karena masih ada 13 tim yang bertahan hingga sejauh ini, 47 orang yang masih bermain. Yangon Galacticos juga sudah mulai melakukan pergerakan kali ini semakin mendekatkan diri menuju ke arah Chumcher. Betul, BTR pun masih hidup dengan 4 anggota mereka dan 3 poin kill. Tapi Aura Jaden tampaknya masih kena juga oleh seorang Manparang dengan tembakan mini yang begitu sakit kena kepala seorang Jaden. Oke, ini terlihat dengan sangat jelas. Roses, kamu nekat sekali. Smoke juga bakal dilempar. Ternyata Roses juga terjatuh. Steve terjebak di arah satu traktor. Ini open field high ground dari arah Yudu. Betul, ini lumayan terjepit dan kita bakal lihat apakah ada Jaden bisa menyeberang dengan smoke wall yang dibangun oleh seorang Steve. Tapi ada Drex yang langsung muter juga, dia tahu posisi Steve, dilemparin bom, akan meluncur, bomnya meledak. Dan akankah Steve selamat? Ternyata masih bisa selamat dari traktor yang di smoke oleh Steve kali ini. Oke, dan Jaden masih berusaha untuk menyelamatkan posisinya terlebih dahulu, membuka vision menuju ke bagian high ground. Kali ini Steve cukup tenang, seorang diri bertahan dari gempuran granat dari Yudu Gang. Bertahan seorang diri saja, 2 player sudah mulai melakukan stick, bahkan utility semua dihabisin Yudu Gang untuk menuju ke arah Steve. Iya, kali ini Steve cuma bisa berdoa bahwa Yudu Gang akan diganggu oleh tim lain kali ini karena 1 lawan 4 adalah situasi yang cukup sulit bagi seorang Steve kali ini. Sangat sulit. Jaden bakal membuka vision untuk Steve untuk menyelamatkan posisinya Steve juga. Kali ini traktornya berhasil menyelamatkan Steve, tapi ditembak dari arah sebelah kanan. Steve cukup low dan Aura dipulangkan di posisi ke-13 setelah mereka memenangkan fight dengan tim Secret. Iya, sudah bakal kali ini lanjut lagi fight dengan 2 kill dari Indonesia. Masih ada 2 kali ini Aero dan juga BTR dengan 4 anggota yang masih lengkap. Oke, ada hadiah ternyata setelah fight yang barusan terjadi. 200k viewers milestone akan mendapatkan 3 handphone Asus ROG Phone 2 untuk kalian jika berhasil tembus di 200.000 viewers. Makanya di-share ke sosial media kalian yang lain supaya viewers kita di Facebook Gaming tembus 200.000. Karena kemarin sempat hit di 187. Oke. Hari ini kita ramaikan lagi ya? Ada Tambah lagi ya. ramaikan. Kapan bertubi-tubi datangnya ini ya? Betul, bertubi-tubi datang berita-berita hadiah yang bisa kalian dapatkan. Kalau saat ini ada redeem code yang bisa kalian redeem, langsung aja karena hadiahnya sudah mulai terpampang. Kita bakal melihat Yudu setelah meratakan Aura. Kali ini mereka bakal naik ke bagian high ground dan akan menahan laju dari Box Gaming. Ya, kita bakal ada seorang Fredo bakal tembak lagi M24-nya menuju ke arah seorang Luis, cuma belum menemukan targetnya. Tampaknya dari tim Geekfam juga bakal fight dengan tim PW888 SMG. Tampaknya kali ini fight dan tetap Aura Smile. Yes, tetap langsung digaspolin aja. 2 player dari PW88 berhasil diamankan. Ups, itu Glacier tuh. Biru-birunya berasa banget dan PW88 juga terbackstep dari belakang. Dari arah kiri juga masih ada gempuran dari Geekfam. Tidak diuntungkan last man standing kali ini. Korpai apakah bisa menjadi dewa penyelamat untuk PW88? Ya, kita bakal kali ini seorang Korpai. Last man standing kembali bagi tim PW888. Tampaknya Miramar kali ini kurang menguntungkan bagi tim PW888. Dari mereka trade down ke arah mobil. Mirado Mas. Korpai tumbang bersama dengan seluruh tim PW88 di posisi ke-10. Oke, sementara RRQ posisinya bakal ke-press karena ada beberapa tim lain yang bakal nge-push ke arah mereka termasuk Red Aliens, kawal RRQ dan juga Red Aliens. Kali ini Zuxi bakal melempar.
Bener Kenapa? ya? Bener dong. Iya bener gua. Iya. Kenapa sih? Bener Bener nggak kan? salah nggak salah. Ya, tapi kayaknya BTR bakal ketahan sama tim lain dulu karena ada TSJ di Eh, depan dia yang hanya tersisa 2 player dari Secret Jin. Ini tim yang perlu diwaspadai juga oleh BTR ya, karena tim yang sudah membalap BTR kali ini ya. Yap. Mereka perlu mentumbangkan TSJ kalau pengen mendapatkan top 3 yang lebih gampang jalur ya kali ini. Yes. Kita bakal lihat dari tim RRQ juga masih menahan gempuran tim-tim lain. Ini masih jadi pertempuran di atas bukit oleh Box dan juga Yudu, di mana Yudu on fire banget. 5 kill dikantongi, Box juga udah kenok berkali-kali dan agak sedikit sulit masuk ke zone karena dua pemain mereka masih berada di luar area safe zone. Betul, tapi stepnya udah mulai kedengeran. Kali ini bakal diganggu proses revive yang bakal dilakukan oleh Box Gaming. Bakal dilempar sedikit granat Lotus Hightas dari seorang jambar menuju ke arah 2 pemain dari Box Gaming. Kali ini dilempar. Duar, hampir saja sedikit melebihi target yang diinginkan. Iya, kita bakal lihat dari tim Yudu juga masih menahan gempuran tim Box Gaming. Lemparan bom mulai bertubi-tubi ditumbuhkan ke arah lawannya. Chopper pun tumbang. F1 perlu merevive Chopper. Kembali dalam situasi yang sangat sulit karena zona mulai menghimpit Luis dan juga Pimai. Betul, ini bakal dipotong rotasinya, bakal terjatuh dari mobil. Nice shot dari jumper 1 tumbang. Steal. Luis, ada steal kill dari YG. Knock yang didapatkan oleh Yudu di steal kill oleh tim lain ternyata tidak menguntungkan untuk menambah poin kill bagi Yudu, geng. Betul, tampaknya kedua tim Indonesia masih sangat nyaman menunggu momennya kali ini, di mana dari Kick Fam mulai berjatuhan anggota mereka, tinggal menyisakan 2 player yang masih aktif. Spray down dari seorang Box Pimai menuju ke arah jumper. Ini udah desperate effort Yes, untuk betul. menokin satu pemain, di mana Nice shot. akhirnya Box Gaming memberanikan diri keluar dari pertahanan mereka, menyisakan seorang Chopper, Last man. seorang diri 1 lawan 3. 1 lawan 3, tapi di dekat Chopper bakal ada 1 lawan 2. Spredo bakal mundur ke arah belakang. Jumper masih berusaha untuk melakukan pick. Kali ini selesai melakukan healing dan jump shoot. Berhasil. Jumper memulangkan Box Gaming menuju ke arah lobby. 8 kill dikantongi oleh tim Yudu kali. Kita bakal dari tim Geek Fam juga bakal kenok. RRQ Dua pemain dua pemain mereka. mereka. RRQ 2 pemain mereka kenok Oh, oleh Blank Iconic. seorang diri. Dan tampaknya Geek Fam akan pulang di posisi ke-8. Menyisakan 7 tim, tapi RRQ juga kehilangan. Sementara kenok 2 player mereka. Betul, karena 2 player lain dari RRQ berada di bagian bukit untuk mengontrol daerah sekitar. Bakal langsung di spray. Mau kemana kamu? Nah, pintunya bakal dibuka dengan sangat cepat dan berhasil. Selamat dari angle shoot D2E. 1 selamat, namun Aerowolf terpotong. 1 pemain dari Zonanya. Aerowolf dikenokin begitu aja. Dan ternyata zona menguntungkan sekali menuju ke arah tim Aerowolf. Betul. Tapi ini di lower ground, bukan di high ground. Di high ground dikontrol sama tim RRQ. Mau nggak mau dia harus habisin RRQ-nya terlebih dahulu. Tapi Spawn bakal di-spray oleh D2E. Namun masih belum spray yang commit. Ini PR banget sih bagi tim Aero ya. Karena ini untuk semua tim sebenarnya pas. Karena zona ini low ground. Semua tim yang terlalu terburu-buru masuk, bisa mati mereka. Lagi bakal dari tim TSC juga bakal fight dengan tim BTR kali ini, di mana dari BTR harus kehilangan tuh player mereka. Tapi ditradingkan kali ini 3 lawan 1. BTR harus nge-clear seorang 2K kali ini. Lemparan bom akan dituju oleh Zuxi menuju ke rumah belakang. Belum menemukan 2K, tapi Kengzo akan di take down terlebih dahulu. Oke, finishing point terlebih dahulu karena BTR 8 poin kill. Untuk di Miramar kali ini cukup banyak persentase killnya untuk di circle yang ke-6. Betul, kita bakal lihat ini tim RRQ dan juga tim Iconic akan bertumbukan mencari posisi terenak, dan tampak Hazard pun di belakang arah lobby. Tapi Fredo mobilnya meledak, kali ini akan kenok, misalkan 3 player dari tim Yudu, maju ke depan, dari Beer juga tumbang. Misalkan berapa pemain RRQ, hanya ada tinggal 2 masih bertahan kali ini. Tinggal 2 yang aktif. Oh, Blank Tiga. seorang diri bakal close combat, bakal bermain jarak terlebih dahulu. Sementara di sisi lain, TSJ rata. TSJ dipulangkan ke arah lobby. Granat kill dari seorang Zuxi atau Luxi tadi. Agak sliver mata gua, tapi sepertinya Bigetron masih bisa bertahan. Dan Drex akan mengganggu pertempuran antara RRQ dan juga Iconic. Ini Iconic nge-save Aerowolf, membantu Aerowolf masuk ke zona di mana RRQ tertahan kali di ujung zonanya, harus nge-clear Iconic terlebih dahulu. Yes, dan 2 tim Indonesia bertahan hingga di top 5 kali ini, Flo. Gua nggak sadar tiba-tiba tinggal 5 tim yang tersisa. Mati semua. Mati semua, cukup intens sekali fight yang terjadi di Miramar. Kali ini bakal nge-flank karena 2 sisi digunting kanan dan kiri. Apakah bisa mendapatkan kelas? Namun berhasil mendapatkan 2. Satu orang terakhir ini bakal bersama 2 pemain. Namun Ernie berhasil menjatuhkan 1. Piu, 1v1 situation. Oh dan my langsung God, di-spray Ernie! through the smoke. Ernie, show your skill. Iconic dipulangkan menuju ke arah lobby. Arni kembali menunjukkan kenapa dia salah satu pemain close quarter combat terbaik di SEA kali ini. Kita bakal dari tim BTR juga bakal nge-push Yudu. Dimana Yudu udah kenok satu player, mereka tinggal menyisakan 3 player yang masih aktif. Sejumlah dengan anggota BTR. Jadi BTR memilih untuk bertahan terlebih dahulu. Spray dari Aerowolf dan juga arah Yudu melihat momen untuk mereka masuk ke center circle lebih dalam lagi. Betul, mereka ingin mendapatkan momen ini. Sementara dari Jinen berhasil diamankan oleh seorang Renal Ray. Aerowolf bertahan dengan 3 pemain mereka sejauh ini dengan sangat baik. Spray lagi, through the smoke masih dicek lagi. Tapping manja aja, berusaha mendapatkan hit mark menuju ke arah tim RRQ. Tapi Zuxi masih bisa bertahan sebelahan, tetanggaan sama tim RRQ. Blue Zone sudah mulai bergerak, mereka berada di bagian ujung dari Blue Zone-nya. Ryzen masih mencari di manakah posisi musuh-musuh yang ada di sekitar Oh, mereka mereka. nggak tahu RRQ di situ ya? Gak ada yang tahu, Nggak gak sadar, ada mereka yang nggak tahu. sadar.
Kecuali RRQ-nya udah mulai nge-fight, baru mereka bakal tahu. Tapi step dari D2E sudah mulai terdengar. Zuxi Zuxi siap tahu. menyambut kedatangan dari tim RRQ. Siap di HBD kali ini ya. Kita bakal lihat kali ini pertempuran 4 tim terakhir antara Yudu, BTR, RRQ dan juga Aero Wolf di Miramar kita yang kedua pada hari ini. Ledakannya bagus banget dengan Ryzen mendapatkan 1 korban tambahan. Lemparan bom kedua menuju ke arah atas. Ernie pun kemakan oleh Blue Zone. Zuxi dapat dengan 1 korban tambahan di secure kill-nya. Tapi Zuxi akan ke take down terlebih dahulu. Breakdown dari seorang Ryzen. Tambahan lagi ke arah RRQ. Tapi Ryzen akan tertumbangkan. Kita bakal Luxi dapatkan dia menjadikan skor 3-0. Luxi bertahan tapi tidak bisa. RRQ akan menjadikan skor 2-1 di dalam derby SEA kita. Betul, 2-1 skor antara RRQ dan juga Bigetron Red Aliens kali ini menyebabkan 3 tim yang tersisa dan RRQ kelok banget rotasi mereka sama tim Yudu geng. Aero Wolf hanya tinggal nunggu doang karena circle menguntungkan karena mereka mendapatkan spot juga. Bakal maju sedikit ke bagian paling depan dan masih bisa mendapatkan cover di bagian bawah. 1 pohon tipis namun tembakan dari 2 player man parang. 2 player dari Yudu geng membuat Aero Wolf terknock down 1 player mereka. Iya, kita bakal lihat dari ketiga tim ini scrambling mencari posisi dalam zona yang berada di low ground. Siapa yang terlalu cepat masuk ke low ground akan mati ditembakin oleh 2 tim lainnya. Tapi backup akan menjadi kunci. Renare sedikit memberikan covering fire tapi tidak bisa terlalu banyak diberikan covering fire. Beer Eleven tampaknya terlihat tapi masih belum ditembak oleh Renare. Mungkin kemis dari side ini tadi ya. Betul, kayaknya dia nunggu momen keluar semua dari balik smoke supaya bisa ditembak. Dan D2E dalam posisi ke knockdown kalau nggak salah itu. Wah, Drex udah maju duluan dia. Mumpung lagi pada rusuh, dia maju duluan. Betul, dan backup dari Renalre benar-benar bagus untuk nge-spam smoke menuju ke bagian bawah. Menyelamatkan 2 player dari tim Aero Wolf. Dan Aero Wolf saat ini sudah dalam posisi yang cukup siap harusnya. Tapi Renalre tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia bakal termakan oleh Blue Zone. Ada spray cukup baik dari seorang Beer Eleven memotong push dan juga commit fight ke arah Aero Wolf. Terselamatkan karena RRQ join to the fight. Iya, sudah bakal lihat kayak ini juga dari tim Aero Wolf yang bisa main. Spray down dari Potato mendapatkan seorang Manparang kali ini menumbangkan dia dan menjadikan jumlah pemainnya 2 lawan 1 tapi dari Drex dalam posisi cukup berbahaya kali ini bisa membahayakan posisi dari Aero Wolf. Mereka perlu tuh coba bertahan di ujung zona yang sudah semakin menghimpit mereka. Perlu melakukan healing terlebih dahulu untuk Power juga Potato, tapi di lain sisi dari tim Yudu punya 1 kotak yang sangat menutup angle shot mereka. Betul, ini masih terus-terusan ada smoke dan Beer dipulangkan. Aero Wolf lagi dan lagi mereka berhasil masuk di top 2 kali ini. 3 lawan 2 Aero Wolf versus Yudu Gang. Ya, kita bakal lihat 2 lawan 2 tapi memang posisi sangat diuntungkan bagi tim Yudu Gang pada kesempatan kali ini ya. Tapi kita bakal lihat apakah dari Aero Wolf bisa membalikkan keadaan dengan kekuatan konsistensi mereka. Dapat 1. Enggak, itu Dien. Kita bakal lihat kayak ini dari Potato. Dapat 1. Tinggal 1 lagi. Spawn bertahan dari spray down seorang Fredo. Masih 18 detik lagi. Apakah dia bisa bertahan kali ini? Spray down Spawn. Agak ragu. Fredo agak ragu. Masih revive. Pelan-pelan mencari momen. Geser kanan. Sayang sekali. Winner chicken yang gagal untuk Aero Wolf, tapi selamat untuk Yudu Gang berhasil mendapatkan winner chicken dinner di Miramar. Lihat leaderboardnya seperti apa. Aero Wolf memperjauh jarak namun Bigetron dengan banyaknya kill yang mereka dapatkan membuat mereka kali ini berada di posisi kedua. Walaupun jarak poinnya hanya 1 poin. 2, 3, dan 4 gapnya hanya 1 poin aja. Tetap aja, poin adalah poin. Yap. Peringkat adalah peringkat. Di akhir hari mau beda cuma 1, mau bahkan sama tapi menang jumlah kirim Aura untuk memaksimalkan jumlah poin mereka. Dan ini juga halaman kedua kita ada SMG Icon, XVGM, YG, Box, Aura dan juga ada ASTP pada leaderboard sementara kita kali ini ya. Betul, dan gue masih penasaran banget akan ada kejutan seperti apa lagi yang terjadi di setiap match yang akan kita casterin nanti Flo. Karena setiap match kita selalu melihat banyak kejutan termasuk